Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ya untuk mapel SKI kelas 7 semester Kasal. Kali ini kita masih membahas bab yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini adalah pertemuan yang ketiga, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, jadi kalian harus tahu bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Makanya ikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Oke, anak-anak, kata konsepnya seperti ini ya. Kalian perhatikan. Materi yang akan kita bahas meliputi dakwah rahasia atau syiriah, kemudian dakwah terang-terangan atau jahar, kemudian hijrah ke Habsyi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Habsyi, kemudian hijrah ke Taif ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif, kemudian ada perjanjian Aqabah. Oke, silahkan kalian cermati ya. Sudah anak-anak, ini materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Coba kalian amati dulu ya gambar berikut ini. Baik, setelah kalian tadi amati gambar, ya silahkan kalian buat pertanyaan. Salah satu contohnya adalah bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, ya kita masuk ke yang pertama, yaitu dakwah rahasia. Kalian perhatikan dakwah rahasia atau syiriah. Setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, maka Nabi Muhammad SAW mulai mengatur langkah strategis ya, pengembangan dakwah Islam di kalangan masyarakat Quraisy Mekah. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ya, atau syiriah atau rahasia atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercaya. Ya, jadi dakwah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah syiriah selama 3 tahun. Pertama-tama Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang yang terdekat ya, keluarga besar serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam ya, jadi berawal dari keluarga yang terdekat dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun ya, atau as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu dalam memeluk Islam. Siapa saja diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid ya. Kemudian ya, Zaid bin Haritsah, kemudian Ali bin Abi Thalib, nah kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian melalui dakwah beliau beberapa sahabat masuk Islam. Di antaranya yang pertama Utsman bin Affan, kemudian Az-Zubair bin Al-Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talhah bin Ubaidillah At-Timi ya. Ini beberapa sahabat yang masuk Islam. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi ya. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah Al-Habasyi, kemudian Abu Ubaidah
dan lain-lain. Ya, ini adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk Islam. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah kedengaran oleh kaum Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Nabi Muhammad SAW belum menentang agama dan Tuhan mereka, sehingga Nabi Muhammad SAW dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan ukhuwah atau persaudaraan dan ta'awun atau solidaritas. Ya, di awal dakwah Rasulullah belum begitu mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy karena Rasulullah belum menentang ajaran agama mereka. Nah, kemudian dakwah terang-terangan atau jahar. Kalian perhatikan, ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua keberatan dan menentang Rasulullah SAW. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menantang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dari gangguan orang kaum kafir Quraisy. Ya, ini. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas bukit Sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhir. Yang hadir di situ Abu Lahab angkat bicara, ya. "Celakalah engkau untuk selamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Seru Abu Lahab. Lalu turunlah surat Al-Lahab. Jadi Abu Lahab ini terang-terangan menentang Rasulullah SAW. Kemudian turunlah surat Al-Lahab. Adapun dalil perintah dakwah secara terang-terangan bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya Abu Thalib, tapi Abu Thalib menolak permintaan mereka. Ya, setelah dakwah secara terang-terangan, orang-orang kafir Quraisy merasa terganggu ya dengan dakwah Nabi. Kemudian minta kepada Abu Thalib agar ya menentang dakwah Rasulullah SAW, tapi paman Abu Thalib tidak mau mengikutinya. Oke, semenjak penolakan itu, orang kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara, antara lain menjelek-jelekan ajaran Islam, membangkitkan keraguan. Kemudian kafir Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menolak penawaran mereka dan turunlah surat Al-Kafirun. Ya.
Jadi orang kafir Quraisy itu mengajak Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran mereka tanpa meninggalkan agama Islam. Tapi jelas Rasulullah menolaknya. Kemudian penolakan akan tawaran lunak oleh Nabi Muhammad SAW membuat orang kafir Quraisy semakin marah. Mereka melakukan pemboikotan atau embargo terhadap para pengikut Nabi Muhammad SAW dan kaumnya. Mereka menulis lembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah. Nah, adapun isi pengumumannya adalah ini embargo yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ya. Barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah satu ya pengikutnya yang masuk Islam atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Kemudian tidak boleh berjual beli dengan mereka, ya, maksudnya tidak boleh berjual beli dengan orang-orang Islam. Ini bentuk embargo yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib hidup terisolir dan tinggal di lembah Bani Hashim. Kaum Quraisy semakin memperketat isolasinya kepada Nabi dan para sahabatnya, sehingga mereka tidak memiliki bekal makanan. Di tengah penderitaan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan berbagai cara, seperti Hisham bin Amr, seorang kafir, membawa untanya penuh dengan makanan di malam hari ke Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, kemudian yang ketiga adalah hijrah ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan orang kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah, karena Raja Habasyah Ashimmah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Nah, ini, ya, hijrah ke Al-Habsyi. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah ke Habasyah. Mereka takut Islam menyebar ke luar Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan mereka, kemudian mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa keduanya untuk An-Najasyi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan orang-orang yang berhijrah. 2 orang utusan kaum Quraisy kemudian pergi ke Habasyah. Mereka menyerahkan hadiah kepada Raja Habasyah. Mereka meminta Raja agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Raja Habasyah menolaknya dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Ya, jadi usaha orang kafir Quraisy membujuk ya Raja Habasyah tidak berhasil. Yang keempat adalah hijrah ke Thaif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya, yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan atau Amul Huzn, ya.
Ada beberapa alasan Nabi Muhammad SAW memilih Taif. Antara lain yang pertama adalah Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. Kemudian di Taif ada Bani Thaqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Kemudian jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan di Mekah. Ini alasan Nabi Muhammad SAW memilih Taif untuk hijrah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan, karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengusir Nabi Muhammad dengan dilempari batu oleh pemuda Taif. Nabi Muhammad SAW mengalami luka parah akibat lemparan batu. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif menghindari kejaran penduduk Taif. Yang kelima, perjanjian Aqobah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqobah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqobah pertama. Adapun isi baiat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Ini adalah isi baiat Aqobah pertama. Silakan kalian cermati ya. Kalian baca satu persatu dan silakan kalian hafalkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Adapun strategi pengembangan Islam di Yasrib, Nabi Muhammad SAW mengirim Mus'ab bin Umair bergabung dengan rombongan yang pulang ke Yasrib. Tugas Mus'ab adalah untuk membantu penduduk Yasrib yang telah menyatakan keislamannya dalam menyebarkan ajaran Islam di kota tersebut. Dia membacakan Al-Quran, menjelaskan tentang Islam kepada mereka. Selanjutnya, Mus'ab menjadi guru mengaji di Madinah dan imam dalam sholat. Karena golongan Aus dan Khazraj membenci kalau salah satu dari mereka menjadi imam ya. Jadi yang menjadi imam itu adalah Mus'ab, sekaligus mengajarkan agama Islam di Yasrib. Pada tahun ke-13 kenabian, bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW.
Dan atas nama penduduk Yathrib mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yathrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan Nabi Muhammad SAW dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqobah. Nah, adapun isi perjanjian Aqobah kedua ini adalah yang pertama, penduduk Yathrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yathrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, penduduk Yathrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Ini adalah isi perjanjian Aqobah kedua, ya. Bisa dipahami anak-anak? Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yathrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktornya antara lain, yang pertama, Yathrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi, Abdul Muthalib, beristrikan orang Yathrib. Di samping itu, ayahnya dimakamkan di sana. Penduduk Yathrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Kemudian bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah alasan yang mendasari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya memilih Yathrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Baik anak-anak, kemudian dengan keputusan ini terbukalah di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam harapan baru untuk memperoleh kemenangan karena telah mendapat jaminan bantuan dan perlindungan dari masyarakat Yathrib. Sebab itu pula kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib. Ya, baik. Demikianlah tadi pembahasan kita ya mengenai strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Baik, biar kalian lebih paham, silakan kalian coba kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, jelaskan alasan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Hasbi. Ketiga, bagaimana perlakuan penduduk Taif di saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota tersebut. Keempat, sebutkan isi perjanjian Aqobah yang kedua. Yang kelima, sebutkan 3 alasan Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Ya, silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Ya, anak-anak ya. Baiklah, terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Apabila Pak Guru dalam menyampaikan materi ada kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.